Akhirnya setelah perang besar di Sekte Mistik Cloud yang membuat Guru Xiaoyan harus tertangkap, Xiaoyan pun dengan para ketua di Jiama mereka pun memutuskan akan membuat praktisi yang bernama praktisi Yan Alian. Xiaoyan membuat praktisi ini agar Xiaoyan suatu saat bisa bersaing dengan Sekte Hall of Soul. Setelah membuat praktisi ini Xiaoyan dia bertemu Medusa. Berterima kasih karena mau hadir dalam rapat kenaikan harga rokok Magnum. Xiaoyan ternyata sengaja untuk mengajak Medusa agar para ketua mereka takut dan setuju bergabung dengan praktisi ini. Di saat bersamaan Jian menghampiri Xiaoyan dan mengatakan bahwa bahan-bahan obat yang telah disiapkan Xiaoyan sebelumnya telah habis, dan sekarang Jian membutuhkan bahan pil obat lagi. Jika tidak memakan pil mungkin dirinya akan pingsan. Medusa dan Xiaoyan pun sangat terkejut mendengar hal ini. Medusa menyadari sepertinya Jian akan menembus tingkat Do Huang setelah pertarungan sebelumnya. Medusa mengatakan Jian adalah binatang ajaib dan dia membutuhkan banyak bahan pil obat untuk menaikkan tingkatan. Sebelumnya Jian telah memakan banyak bahan pil obat namun sepertinya itu belum cukup. Karena Jian mungkin adalah salah satu binatang ajaib yang sangat kuat, yang membuat dia memerlukan banyak pil obat untuk naik tingkat menuju Do Huang. Xiaoyan pun dia termenung, dia sangat penasaran sebenarnya sosok binatang apakah Jian ini. Dan setelah itu Xiaoyan pun mengatakan baiklah aku akan membuatkan pil untuk kamu. Xiaoyan mengatakan aku tidak akan membiarkan kamu kenapa-kenapa. Medusa yang melihat perhatian Xiaoyan kepada Jian. Dia pun tercengang karena Xiaoyan begitu lembut ketika berhadapan dengan Jian. Tidak lama setelah itu Medusa pun langsung menarik Jian dan langsung menyisir rambut Jian. Dan mengatakan tidak usah memikirkan dia karena aku ada bersamanya. Setelah Xiaoyan mengatakan kepada Ratu Medusa, bahwa perjanjian 1 tahun membuat pil pencairan roh akan terjadi 1 atau 2 bulan lagi. Medusa pun langsung menatap sinis Xiaoyan, dan mengatakan berarti dalam 1 atau 2 bulan lagi aku akan mendapatkan pil tersebut dan aku akan menghabisimu. Medusa pun menyadari sekarang Xiaoyan mampu bertarung dengan seorang dojong. Dan langsung berkata apakah kamu ingin mencoba bertarung denganku Xiaoyan? Xiaoyan pun tersenyum dan mengatakan aku tidak akan melanggar janji yang telah aku katakan. Aku juga menyadari kamu selalu menanti hari di mana kamu akan menghabisiku. Namun di saat bersamaan Medusa pun dia langsung keluar bersama Jian. Dan sambil berkata bahan-bahan obat untuk membuat pil itu telah tiada sekarang, karena dimakan oleh Jian. Jadi kamu Xiaoyan tak usah memurnikan pil tersebut. Namun jangan salah sangka aku tetap akan menghabisimu. Namun aku membiarkan kamu hidup sedikit cukup lama. Wah anjay Xiaoyan lolos dari kematian lagi cuy. Karena bahan-bahan obatnya dimakan Jian. Namun sepertinya ini hanyalah alibi Medusa yang ingin bersama Xiaoyan. Setelah itu Medusa pun pergi dan terlihat Xiaoyan masih kebingungan ternyata dia lolos dari kematian lagi. Setelah perbincangan tersebut, akhirnya Xiaoyan pun dia berniat untuk memurnikan pil untuk kakaknya. Yang sudah kita ketahui kakaknya akan mati dalam beberapa bulan lagi. Akibat pil memakan jiwa. Dan di sini Xiaoyan berniat untuk membuat pil penambah kehidupan. Singkat cerita Xiaoyan pun mengeluarkan kuali dan mengeluarkan bahan-bahan yang sebelumnya telah Xiaoli cari. Xiaoyan pun langsung memurnikan pil untuk menambah kehidupan ini. Yang berada di tingkat 6. Dan Xiaoyan langsung mengeluarkan api surgawi dan langsung menyemburkan kepada kuali. Tanpa terduga di saat Xiaoyan menyempurnakan pil penambah kehidupan ini ternyata cukup sulit. Karena mungkin berada di tingkat 6 bahkan pemurnian pertama. Xiaoyan pun harus mengalami kegagalan setelah di tahap akhir. Singkat cerita Xiaoyan pun memulai lagi dari awal dan kemudian memasukkan bahan-bahan obat lagi. Jam demi jam pun telah berlalu Xiaoyan sedang memurnikan pil penambah kehidupan. 1 hari pun tanpa terasa telah terlewati yang akhirnya Xiaoyan pun berhasil menyempurnakan pil penambah kehidupan bagi kakaknya. Xiaoyan pun sangat senang atas pil ini karena setidaknya kakaknya tidak akan mati beberapa bulan lagi. Karena pil penambahan kehidupan ini mampu menambah kehidupan sampai 10 tahun. Setelah berhasil membuat pil penambah kehidupan, Xiaoyan pun langsung melanjutkan membuat pil untuk Jian, yang akan menerobos tingkat Do Huang. Xiaoyan pun sedikit lega karena banyak bahan obat di cincin penyimpanan gurunya, membuat dia tidak harus mencari bahan obat lagi. Xiaoyan pun langsung memulihkan beberapa pil obat untuk Jian. Xiaoyan dia tahu jika Jian telah menerobos tingkat Do Huang.
maka dia mampu bertarung dengan seorang dojong sekalipun. Tentu ini adalah bantuan yang besar bagi Xiaoyan nantinya. Singkat cerita, Xiaoyan pun setelah cukup lama, dia berhasil menyempurnakan beberapa pil untuk Jian. Namun ketika Xiaoyan membuat pil tersebut, Xiaoyan pun merasakan tubuhnya juga akan menembus tingkat Do Huang. Xiaoyan pun berpikir bahwa dia harus mencari tempat yang cocok dengan cepat untuk menerobos tingkat Do Huang. Dan jika penerobosan ini dibiarkan itu akan bahaya bagi Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan pun langsung keluar, dan ketika Xiaoyan keluar, Xiaoyan akhirnya bertemu lagi dengan Lin Yan, orang kuat dari Jawa, dan Lin Suya bersama Liu Qing. Xiaoyan pun sangat senang bertemu dengan mereka karena sudah lama tidak bertemu lagi dengan mereka. Lin Yan dia memanggil Xiaoyan dengan ketua Xiao, mencoba meledek Xiaoyan. Xiaoyan Yan. Kemudian Xiaoyan pun mengatakan kepada semuanya, "Aku lupa berterima kasih atas bantuan perang besar di Jiama." Namun mereka pun sadar bahwa mereka dalam pertarungan tersebut tidak membantu banyak. Di sini semua orang pun sangat kagum ketika Xiaoyan melawan Yun San. Kemudian Xiaoyan mengatakan kepada Lin Suya, "Aku yakin kalian bertiga ketika seusia Yun San kalian juga mampu menembus level dojong." Lin Yan pun mengatakan, "Kami telah naik 1 bintang akibat pertempuran di Sekte Mystic Cloud sebelumnya." Di sini Xiaoyan pun memang merasakan kekuatan mereka telah meningkat pesat akibat pertarungan melawan Sekte Mystic Cloud. Xiaoyan pun mengatakan bahwa dia akan memberikan Do Spirit Pill untuk berterima kasih atas bantuan sebelumnya. Tentu saja mendengar hal ini wajah mereka pun langsung berubah menjadi sangat senang. Tentu saja, Do Spirit Pill adalah salah satu pil yang dibutuhkan oleh orang-orang yang berada di tingkat doang. Tidak lama setelah itu 3 orang ketua dari Black Corner yang sebelumnya telah membantu Xiaoyan mereka pun langsung menghampiri Xiaoyan. Dengan rasa malu mereka pun tidak bisa berkata-kata, namun Xiaoyan menyadari apa yang mereka mau. Xiaoyan pun mengatakan, "Aku juga akan memberikan Mighty Huang Pill dalam waktu setengah bulan." Tentu saja mereka juga yang mendengar akan mendapatkan pil yang telah dijanjikan, mereka pun sangat senang. Namun ada sesuatu hal lagi yang ingin mereka katakan. Mereka pun mengatakan bahwa mereka telah lama pergi dari Black Corner. Mereka sangat khawatir kepada praktisi mereka yang sudah lama ditinggalkan. Yang sudah kita tahu, wilayah Black Corner banyak orang-orang mantan pencuri sendal yang membuat mereka harus cepat kembali. Xiaoyan pun tersenyum dan mengatakan bahwa kakak keduanya Xiaoli juga akan kembali ke Black Corner untuk mengurus gerbang Xiao. Kalian bisa pergi bersama dan mungkin kalian bisa membantu kakakku untuk mengurus gerbang Xiao. Para ketua pun mengatakan baiklah. Tidak lama setelah itu, kedua kakak Xiaoyan pun menghampiri dan mengatakan, "Xiaoyan, kapan kamu akan pergi berlatih?" Xiaoyan pun mengatakan bahwa dirinya telah beberapa kali merasakan kekuatan dirinya akan menembus tingkat Do Huang. "Aku akan segera berlatih mencari tempat dan sepertinya aku akan berlatih di pegunungan binatang ajaib." Xiaoyan mengatakan bahwa di sana banyak obat-obat langka, mungkin itu akan bisa membantu dalam peningkatan. Setelah itu Xiaoli pun mengatakan kepada Xiaoyan, "Apakah Xiaoyan memerlukan pengawalan?" Xiaoyan pun berkata bahwa dia tidak perlu dikawal karena dia pergi bersama Jian. Setelah itu Xiaoyan pun langsung memberikan pil penambah kehidupan untuk Xiaoli. Xiaoyan pun menyuruh Xiaoli memakan pil ini, dan Xiaoyan menjelaskan agar Xiaoli segera naik ke tingkat Do Huang dalam waktu 10 tahun. "Nanti aku akan membantumu dalam proses menembus penghalang." Xiaoyan pun memberitahu kepada Xiaoli untuk kembali ke Black Corner bersama 3 ketua yang lainnya setelah Xiaoyan selesai berlatih. Setelah itu, Xiaoyan pun berpamitan bahwa dia akan pergi berlatih sekarang. Xiaoyan pun langsung menemui Jian untuk mengajaknya pergi ke pegunungan binatang ajaib. Kemudian Xiaoyan pun langsung segera pergi bersama Jian. Namun ketika dia pergi, Jian pun melihat Medusa dan mengatakan kakak Kailin berada di sana. Dan benar saja janda Medusa terlihat ada di dekat pohon. Xiaoyan bertanya apa yang dilakukan Medusa di sini. Medusa mengatakan dia sangat khawatir kepada Jian jika ikut bersama Xiaoyan. Xiaoyan menjelaskan bahwa dia akan berlatih di pegunungan hewan ajaib. Jadi aku mengajak Jian untuk berlatih di sana. Karena Jian juga akan menembus tingkat Do Huang. Ditambah karena di sana banyak pil obat, tentu saja ini sangat baik untuk Jian yang memerlukan banyak pil bahan obat. Xiaoyan berkata kepada Medusa, bahwa Medusa boleh ikut jika dia mau.
Setelah berbicara itu, Xiaoyan langsung melesat kembali bersama Jian. Medusa dia hanya terdiam, yang akhirnya Medusa dia ikut juga bersama Xiaoyan menuju pegunungan binatang ajaib, tempat 我们先回盘门一趟吧。 yang akhirnya Medusa dia ikut juga bersama Xiaoyan menuju pegunungan binatang ajaib. Tempat ini cukup jauh. Tempat ini terletak di barat laut. Tempat ini sangat jauh dari Kekaisaran Jiama. Tempat ini membutuhkan waktu 5-6 hari untuk sampai. Namun dengan kecepatan terbang Xiaoyan, sekarang dia mampu sampai dalam waktu 1 hari. Singkat cerita 1 hari berlalu mereka sudah sampai. Xiaoyan melihat daerah sekitar mereka. Xiaoyan teringat kenangan masa lalu, karena dulu dia pernah ke sini. Xiaoyan melihat ada kota, yang dimana kota ini adalah kota pertama yang dulu Xiaoyan datangi. Xiaoyan mengajak Jian dan Medusa turun, dan Xiaoyan berkata, bahwa kota ini adalah kota pertama yang dia pijak. Ketika dia berada di tingkat Douje, Jian dan Medusa kaget, mereka tidak menyangka, orang yang dulu di tingkat Douje, dengan cepat menjadi orang kuat. Dan Xiaoyan melihat papan nama kota ini, yang tidak lain kota ini kota Kingsan. Xiaoyan menyadari kota yang dulunya kecil sekarang menjadi besar, yang akhirnya Xiaoyan, Medusa dan Jian masuk ke kota, yang terlihat banyak orang berjalan, dan jualan rokok Magnum. Jian Medusa, dia pergi ke pegunungan binatang ajaib untuk berlatih, karena Xiaoyan dan Jian akan menembus tingkat Dohuang. Singkat cerita Xiaoyan pun tiba di daerah tersebut, dan melihat ada suatu kota, yang di mana kota ini, adalah kota pertama yang diinjak oleh Xiaoyan dahulu yang tidak lain kota Kingsan. Xiaoyan, Jian dan Ratu Medusa mereka menyusuri kota dengan arus manusia yang padat. Dalam perjalanannya Ratu Medusa, tentu saja menjadi pusat perhatian karena kecantikannya. Semua laki-laki pun tidak terhenti-henti menatap Medusa. Tatapan mereka pun membuat Medusa tidak nyaman. Medusa langsung mengeluarkan aura membunuhnya dengan seketika. Namun Xiaoyan pun langsung menghampiri Medusa agar Medusa menghentikan hal itu takutnya memancing keributan. Tidak lama setelah itu mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Namun tiba-tiba di depan mereka ada sebuah keributan terlihat ada seorang laki-laki dan gadis kecil yang sedang dikejar oleh satu pasukan yang mencoba memeras mereka. Xiaoyan pun mencoba memperhatikan mereka ketika Xiaoyan memperhatikan mereka. Xiaoyan pun mengenal sosok yang dikejar oleh pasukan tersebut, yang tidak lain itu Paman Kagang, yang di mana mereka adalah teman masa lalu Xiaoyan, yang berada di kota Kingsan. Xiaoyan bergegas untuk membantu mereka. Karena Xiaoyan yang melihat Paman Gagang dipukuli. 勉强在2星大斗士左右，不要拖延，速战速决。记住，一个都不能跑掉。 Dengan seketika tentu saja mereka pun dengan mudah dibantai oleh Xiaoyan. Paman Kagang yang melihat sosok misterius itu yang membantunya dia pun kebingungan siapakah sosok laki-laki itu. Paman Kagang belum mengetahui bahwa itu adalah Xiaoyan. Cerita pun berpindah lagi kepada Xiaoyan, yang menghadapi para prajurit bayaran ini, yang mencoba menghajar Paman Kagang. Namun tentu saja Xiaoyan sekarang yang sudah menjadi metik Glory No Debat, dengan mudah menghajar satu persatu para pasukan bayaran ini. Paman Kagang dia sangat kaget dengan kekuatan dengan pemuda ini. Namun dia semakin kaget ketika pemuda itu memanggil namanya. Xiaoyan berkata sudah lama kita tidak bertemu aku tidak mengira Paman Kagang masih di kota Kingsan. Ling Er dia membantu Paman Kagang yang sebelumnya terjatuh Paman Kagang pun dia memperhatikan Xiaoyan dan Xiaoyan pun mengatakan apakah kalian masih mengingatku. Ling Er pun dia menyadari bahwa itu adalah Xiaoyan dan berkata kepada Kagang bahwa itu adalah Xiaoyan. Sekarang Kagang pun dia mengetahui sosok di depannya adalah Xiaoyan. Dia pun teringat bagaimana Xiaoyan yang dahulu yang sangat lemah sekarang yang sudah menjadi kuat. Dia pun mengatakan apakah benar ini Xiaoyan, anak muda yang bertingkat Douje. Xiaoyan pun mengangguk.
Kagang, dia tidak mengira bocah yang dulu bertingkat douje sekarang sudah menjadi kuat. Sioyan, dia bertanya, sebenarnya apa yang terjadi kepada Paman Kagang? Paman Kagang menjelaskan semua masalah yang telah dia alami. Dia pun meminta bantuan kepada Sioyan. Namun Sioyan mengatakan untuk sekarang aku tidak bisa membantu, karena aku sedang melakukan sesuatu terburu-buru. Sioyan pun memberikan sebuah botol giok kepada Paman Kagang dan mengatakan, Paman Kagang, jika mendapatkan masalah lagi Paman Kagang bisa menggunakan ini. Paman Kagang tinggal mengalirkan doki, dan kemudian melemparkan ini akan mampu melawan beberapa orang, dan plat giok ini terhubung denganku. Jika Paman Kagang dalam masalah yang lebih besar, hidup dan mati, Paman Kagang bisa memanggilku, dengan memotong plat ini. Aku akan segera tiba karena plat ini terhubung denganku. Paman Kagang pun berterima kasih dan setelah itu mereka pun berpisah. 我的好师弟，你体内怎么没有那个老家伙的气息？ 父亲，老师，小爷不会让你们失望的。